Beastmaster. Lembah sekte yang lengang. Sepertinya murid-murid pelataran dalam sibuk melakukan kultivasi tertutup, gumam Zhao Jian saat berjalan di lembah atau bagian pelataran luar sekte pedang abadi. Namun, tiba-tiba Zhao Jian terkejut melihat wanita berusia 40-an tahun sedang menangis terseduh-seduh di depan paviliun misi sembari bertekuk lutut. Maafkan kami Nyonya. Saat ini Sekte Pedang Abadi tidak bisa mengirim Rana Sein untuk melakukan misi karena mereka sedang melakukan meditasi tertutup dan sisanya sedang berjaga-jaga untuk memastikan proses kultivasi tertutup Patriark Sekte berjalan lancar. Kata murid wanita yang bertugas di paviliun misi saat ini. Tolonglah. Kirim seseorang. Mungkin putriku akan dibunuh oleh mereka. Bukan hanya putriku saja, semua wanita di desa telah dibawa oleh mereka. Sahut wanita itu memohon sembari bersujud di kaki murid wanita itu. Ah, tolong mengertilah keadaan sekte kami saat ini, kenapa Nyonya tidak meminta bantuan militer atau klan terdekat saja? Murid wanita itu kebingungan bagaimana cara membujuk wanita itu agar berhenti bersujud di hadapannya. Zhao Jian segera mendekat setelah mendengar pembicaraan mereka. Sebagai hakim kekaisaran dan penegak keadilan, hati nuraninya langsung tergerak untuk membantu wanita itu. Melihat murid pelataran dalam mendekat ke halaman paviliun misi, murid wanita itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Aku akan menerima misi itu karena aku adalah Rana Sein. Seru Zhao Jian sembari menangkupkan tinju juga menyapa murid wanita itu. Murid wanita itu melihat lambang puncak penjinak bis di jubah yang dikenakan oleh Zhao Jian, yang berarti dia adalah pemimpin sementara puncak itu karena semua penatua di sana sedang melakukan meditasi tertutup. Apa tidak apa-apa meninggalkan puncak penjinak bis dalam kondisi saat ini? Murid wanita itu takut tidak ada sosok yang memimpin puncak penjinak bis maka akan ada kekacauan di sana. Zhao Jian tersenyum mendengarnya dan berkata, junior seperti tidak tahu puncak penjinak bis saja, bukankah selama ini kami itu seperti anak ayam yang kehilangan induknya? Alias belajar sendiri-sendiri saja sementara para penatua hanya duduk manis di gubuk mereka, makanya puncak penjinak bis menjadi yang terlemah dan hampir ditutup oleh sekte. Untung saja aku dengan sukarela mau menjadi murid puncak penjinak bis sehingga Patriark Xiao Yan tidak jadi menutupnya. Murid wanita mengangguk pelan dan dia merasa jawaban Zhao Jian ada benarnya walaupun bagian terakhir ucapannya itu meragukan sekali. Karena semua murid-murid melihat kalau Zhao Jian hampir menangis saat diculik oleh penatua Xiao Si saat seleksi penerimaan murid baru saat itu. Wanita berusia 40-an tahun itu menyeka air matanya dan segera bergegas mendekati Zhao Jian, kemudian menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa terima kasih karena Zhao Jian mau membantunya. Namun, Nyonya ini hanya memiliki satu keping emas saja sebagai imbalan dari misi itu. Kalau dikonversi ke dalam poin prestasi maka senior Jian hanya mendapat 50 poin prestasi saja. Seru murid wanita itu, yang membuat Zhao Jian terbatuk karena terkejut mendengarnya. Tetapi ia langsung tersenyum sembari menganggukkan kepala tanda ia tidak mempermasalahkan hadiah dari misi itu. Kita harus bergegas ke desa Pakis Hitam. Aku takut kita terlambat menolong Cier karena para bandit itu biasanya akan membunuh gadis-gadis yang mereka culik setelah bosan menikmatinya, kata wanita itu sembari menarik lengan Zhao Jian. Para bandit sialan itu. Aku akan melenyapkan mereka hingga ke akar-akarnya. Zhao Jian geram mendengarnya, karena ia sangat membenci para pemerkosa atau orang-orang yang menindas yang lemah. Bibi. Naiklah ke atas punggung bis ayam surgawi ini, dia akan membawa kita dengan cepat ke desa Pakis Hitam. Katanya lagi sembari melompat ke punggung ayam jago yang langsung membungkukkan tubuhnya. Update sikit saja hari ini, Babang tampan kurang sehat. Episode sebelumnya, Xuanji. Episode berikutnya, Nan Yue. Beastmaster. Nan Yue.
Wanita berusia 40-an tahun itu bernama Nan Yue, putrinya telah diculik oleh kawanan bandit yang dipimpin oleh Rana Sein 10 hari yang lalu. Nan Yue telah melaporkan kejadian itu pada klan Nan selaku klan yang mengendalikan desa Pakis Hitam, tetapi klan Nan hanya mengirim beberapa pendekar Rana Spirit saja dan mereka hanya berpatroli di sekitar desa tanpa berusaha mencari keberadaan gadis-gadis desa yang telah diculik oleh kawanan bandit tersebut. Karena merasa tidak ada harapan klan Nan akan membawa putrinya kembali, Nan Yue dan suaminya memutuskan menjual semua ternak mereka, kemudian menuju kota besar terdekat untuk melapor pada pengadilan. Namun, petugas pengadilan yang menerima laporan mereka meminta biaya yang besar untuk memproses laporan itu dan hasilnya juga sama seperti sebelumnya. Petugas pengadilan yang dikirim ke desa Pakis hanya melakukan penyelidikan sederhana saja, kemudian memutuskan putrinya kemungkinan sudah dibunuh atau dijual ke rumah bordil oleh kawanan bandit dan mereka langsung menutup kasus itu. Suami Nan Yue sangat marah mendengarnya. Pendekar klan Nan yang mendampingi petugas pengadilan langsung menghunus pedangnya dan membunuh suaminya itu di depannya matanya. Nan Yue sangat putus asa dan sempat memikirkan akan melakukan bunuh diri saja karena semua orang yang ia cintai telah menghilang darinya. Namun, tiba-tiba tetangganya yang juga kehilangan putri menyuruh Nan Yue melapor pada salah satu sekte besar dengan memberikan beberapa keping emas hasil penjualan gandumnya. Tetangganya itu masih berharap putrinya ditemukan apapun kondisinya karena sudah berlalu beberapa hari setelah putrinya diculik oleh kawanan bandit. Nan Yue menerima tawaran tetangganya itu, kemudian bergegas ke beberapa sekte kecil tetapi sekte-sekte itu menolak misi darinya karena semua Rana Sein di sekte mereka sedang melakukan kultivasi tertutup dan dia menuju sekte Gunung Hua. Jawabannya tetap saja. Nan Yue bahkan ditipu oleh pendekar yang berpura-pura mau menerima tawaran darinya dan saat pendekar itu mendapatkan uangnya, pendekar itu malah melarikan diri. Nan Yue yang putus asa bertemu dengan seseorang yang menyarankan dirinya menuju sekte pedang abadi saja karena kabarnya sekte itu selalu menerima permintaan dari penduduk walaupun bayarannya sangat kecil. Namun, Nan Yue kembali merasa putus asa saat petugas administrasi paviliun misi sekte pedang abadi mengatakan mereka juga tidak bisa menerima tawaran darinya. Nan Yue tidak tahu harus kemana untuk mencari bala bantuan dan memutuskan bertekuk lutut di halaman paviliun misi dengan harapan para petinggi sekte pedang abadi tergerak hatinya untuk menolongnya. Apakah Tuan Muda Jian yakin bisa mengalahkan para bandit seorang diri saja? Nan Yue memberanikan diri untuk bertanya, karena ia takut Zhao Jian seperti pihak-pihak sebelumnya yang hanya memberikan harapan palsu saja. Nan Yue curiga Zhao Jian nanti hanya berkeliling desa Pakis Hitam dan mengatakan putrinya tidak akan bisa diselamatkan karena para bandit telah kabur terlalu jauh. Zhao Jian tersenyum hangat menatap Nan Yue. Tenang saja Bibi Yue. Aku ini adalah murid terkuat di puncak penjinak bis. Namun, aku merasa ada yang janggal, kenapa ada bandit dengan basis kultivasi setinggi itu di wilayah terpencil dan respon para pemimpin klan dan pengadilan biasa-biasa saja. Sahutnya dengan ekspresi wajah keheranan. Para patriark klan besar maupun klan kecil hanya Rana Sein saja. Seharusnya klan Nan yang wilayahnya didatangi oleh kawanan bandit itu akan panik dan meminta bantuan klan besar maupun pihak militer untuk menumpas kawanan bandit itu. Namun, justru yang rela menghabiskan harta agar para bandit ditumpas adalah para penduduk korban dari kawanan bandit itu. Aku hanya penduduk desa biasa saja Tuan Muda Jian, sehingga aku tidak mengerti juga kenapa tiba-tiba desa Pakis Hitam yang damai didatangi oleh kawanan bandit itu dan hanya menculik para gadis-gadis di sana. Jawab Nan Yue. Bibi Yue yakinlah. Aku akan menghancurkan kawanan bandit itu dan bila ada pihak-pihak yang bekerja sama dengan kawanan bandit itu maka mereka akan terseret juga. Kata Zhao Jian dengan ekspresi wajah serius.
Nan Yue terkejut mendengarnya dan tubuhnya langsung gemetar, karena bila Zhao Jian mengusik klan Nan atau pihak pemerintah maka dirinya juga akan terlibat mengingat dirinya lah yang membawa Zhao Jian ke desa Pakis Hitam. Namun, sesaat kemudian hatinya kembali tenang dan berpikir keluarga sudah hancur, suaminya mati dan nasib putrinya entah bagaimana di tangan para bandit. Kalaupun ia disalahkan karena membawa Zhao Jian ke desa Pakis maka dirinya sudah menerima konsekuensinya bahkan walaupun itu hukuman mati. Cier. Jangan lakukan itu, apakah kamu tidak ingin bertemu dengan Bibi Yue lagi? Aku yakin orang tua kita pasti meminta bala bantuan ke klan Nan agar klan Nan mencari keberadaan kita. Seru gadis berusia 20 tahun sembari menjauhkan tangan Nanci dari batu runcing yang ia tempelkan pada lehernya. Nanci, putri Nan Yue merasa tidak ada gunanya lagi bertahan hidup karena dirinya sudah dinodai para bandit setiap malam dan beberapa gadis-gadis yang bersama mereka tiba-tiba menghilang beberapa hari ini. Dia secara tidak sengaja mendengar pembicaraan para bandit kalau gadis-gadis itu sebenarnya dijadikan tumbal oleh pemimpin mereka yang ingin menerobos ke ranah paramita. Dalam keadaan hidup-hidup, jantung gadis-gadis itu diambil oleh pemimpin bandit dan memakannya makanya Nanci memilih ingin bunuh diri saja daripada mati menderita seperti para gadis-gadis tersebut. Namun, setelah mendengar seruan sahabatnya, Nanci urung melakukan bunuh diri dan menangis terseduh-seduh memeluk sahabatnya itu. Tiba-tiba pintu gubuk yang mengurung Nanci terbuka, pria kurus dengan gigi kuning dan napas bau arak tersenyum lebar menatap Nanci dan sahabatnya. Bos ingin salah satu dari kalian melayaninya. Seru pria kurus itu sembari menenggak arak dari botol kecil di tangannya. Cier. Kau tetap di sini. Biarkan aku saja yang melayani bos bandit itu. Sahut sahabatnya itu sembari tersenyum hangat. Nanci menggertakkan giginya karena takut sahabatnya itu akan dijadikan tumbal seperti gadis-gadis lain. Tidak. Aku saja Nanling, aku sudah baik-baik saja sekarang. Kau istirahat saja di sini dan, belum selesai Nanci berbicara. Pria kurus itu mendorong tubuh Nanci hingga jatuh tergeletak di lantai. Kau keluarlah dan masuk ke dalam gua. Seru pria kurus pada Nanling. Tu tolong jangan sakiti Cier, belum selesai Nanling berbicara, tiba-tiba tamparan keras mendarat di wajahnya. Enyahlah bangsat. Mengganggu kesenangan orang saja. Gerutu bandit kurus itu. Nanling mengelus pipinya yang terasa sangat sakit dan menundukkan wajahnya, kemudian melangkah keluar dari gubuk. Tolong biarkan aku saja yang pergi. Seru Nanci menangis terseduh-seduh, sehingga pria kurus itu menyeringai jahat. Tolong. Biarkan aku saja. Katanya lagi. Gadis secantik kamu mubazir bila tidak dinikmati hingga puas. Biarkan saja gadis jelek itu yang melayani bos kami hehehe. Sahut pria kurus itu sembari merobek pakaian yang dikenakan oleh Nanci. Episode sebelumnya. Lembah Sekte yang Lengang. Episode berikutnya. Kota Nandong. Nandong. Bertahanlah Cier. Aku yakin klan Nan pasti akan menemukan keberadaan kita. Gumam Nanling sedih mendengar suara teriakan histeris dari Nanci yang sedang diperkosa oleh bandit bertubuh kurus tersebut. Saat berjalan menuju gua tempat bos bandit berada, Nanling kebingungan kenapa gadis-gadis yang diculik bersama mereka tidak terlihat lagi. Dia menduga-duga mungkinkah mereka telah dibunuh atau dijual ke rumah bordil. Nanling menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada dua bandit yang berjaga di pintu masuk gua. Aku diperintahkan untuk melayani tuan. Masuk saja dan tidak perlu berbasa-basi. Sahut salah satu bandit dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Semoga saja bos berhasil menerobos ke ranah paramita, ini sudah percobaan yang ke-29. Kalau tidak berhasil lagi dan kita menculik gadis-gadis lain lagi maka aku takut Kaisar akan marah serta memerintahkan militer memburu kita.
Sahut bandit yang satu lagi. Semoga saja mereka masih menganggap kejadian ini sebagai tindakan kriminal biasa saja dan kabarnya aku mendengar kalau bos sudah mencapai ranah Sein puncak. Aku yakin hanya dengan beberapa pengorbanan saja bos sudah berhasil menerobos ke ranah paramita. Nanling terkejut mendengar perbincangan kedua bandit itu. Detak jantungnya berdebar kencang dan akhirnya mengerti kenapa gadis-gadis yang diculik bersamanya menghilang. Hei gadis bodoh. Kenapa kau mematung di sana? Cepat masuk ke dalam. Tegur salah satu bandit karena Nanling berhenti berjalan. Dengan ragu-ragu Nanling berjalan ke bagian terdalam gua tersebut dan melihat sosok pria tampan yang terlihat seperti berusia 30-an tahun sedang duduk bersila. Pria tampan itu merasakan keberadaan Nanling. Dia kemudian menjentikkan jari tangannya dan tiba-tiba leher Nanling telah dicengkeram oleh bos bandit tersebut. Nanling membelalakan mata karena kesulitan bernapas dan hendak memohon ampunan, tetapi saat niat itu terbesit di pikirannya tiba-tiba ia merasakan sensasi sakit dari dadanya dan pria tampan itu menyeringai jahat menatap jantung yang masih berdegup di tangan kirinya. Maaf Nanci. Semoga saja ada yang menyelamatkanmu, gumam Nanling sebelum pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Ayah, ibu. Maafkan Linger karena harus meninggalkan dunia ini lebih dulu, semoga di kehidupan berikutnya kita bertemu lagi. Tubuh Nanling terbakar oleh energi spiritual api bos bandit hingga menjadi butiran debu. Kemudian bos bandit itu menelan abis jantung milik Nanling dan melakukan kultivasi agar dapat menerobos ke ranah paramita. Dulu ia hanya membutuhkan 20 jantung wanita muda saja untuk menerobos dari ranah Tianzun ke ranah Sein. Kini ia berharap tidak memerlukan banyak jantung wanita muda untuk menerobos ke ranah paramita. Zhao Jian dan Nan Yue memasuki kota Nandong dan pendekar klan Nan yang menjaga gerbang masuk langsung tersenyum lebar melihat Nan Yue akhirnya datang bersama anggota Sekte Pedang Abadi. Bibi Yue. Sayang sekali kamu datang terlambat, pengadilan kota Nandong telah berhasil menangkap bandit-bandit yang menculik putrimu, tetapi sayang sekali putrimu tidak dapat diselamatkan. Seru pendekar klan Nan tersebut. Apa? Nan Yue terkejut mendengarnya, air matanya tak terbendung lagi. Dia menangis histeris sembari meneriakkan nama putrinya. Tenanglah Bibi Yue. Sebelum kita melihat tubuh putrimu maka kita belum bisa mempercayai berita itu. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau pengadilan maupun klan-klan sering memanipulasi sebuah kasus. Setelah Zhao Jian menghibur Nan Yue agar tidak bersedih mendengar kabar itu walaupun ia juga tidak yakin apakah putri Nan Yue masih hidup atau sudah mati. Nan Yue menyeka air matanya dan merasa ucapan Zhao Jian ada benarnya. Dia harus tetap tegar sampai melihat sendiri tubuh putrinya, karena sia-sia saja perjuangannya untuk mencari bantuan yang menghabiskan harta dan tenaganya bila ia gagal menemukan keberadaan putrinya. Kau anak nakal. Beraninya kamu memfitnah pengadilan. Gerutu pendekar klan Nan itu menatap tajam Zhao Jian. Hei, jangan memprovokasi anggota Sekte Pedang Abadi itu, apakah kamu ingin membuat klan Nan dihancurkan? Setelah pendekar klan Nan lainnya karena ia merasakan aura ranah Sein dari pemuda di atas punggung bis ayam surgawi tersebut. Sepertinya kamu tidak mengenal diriku, ya. Sahut Zhao Jian melirik pendekar klan Nan itu dan tiba-tiba ia merasakan sensasi tercekik pada lehernya. Tuan muda tolong maafkan kami. Pendekar yang satu lagi langsung bersujud memohon ampunan sehingga para penduduk yang berlalu lalang di gerbang kota terkejut melihatnya dan mulai berspekulasi tentang apa yang terjadi. Zhao Jian menghilangkan energi spiritualnya yang membuat pendekar klan Nan itu merasa tercekik. Kedepannya bekerjalah dengan baik. Ingatlah kesempatan kedua itu jarang terjadi. Terima kasih Tuan Muda. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kedua pendekar klan Nan itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat.
Zhao Jian hanya mendengus dingin dan melanjutkan perjalanan memasuki kota Nandong. Tujuannya adalah gedung pengadilan. Nan Yue hanya melamun saja di atas punggung ayam jago, dia terus kepikiran dengan nasib putrinya. Tunggulah sebentar di sini Bibi Yue, aku akan bertanya pada pengadilan tentang putrimu. Seru Zhao Jian membuyarkan lamunan Nan Yue. Dia kemudian memasuki gedung pengadilan, karena ia mengenakan jubah sekte pedang abadi, Hakim Pengadilan Cabang Kota Nandong langsung menyambut kedatangannya. Hakim itu tersenyum lebar sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Adakah yang bisa kami bantu Tuan Muda? Sapanya. Di mana tawanan bandit yang menculik gadis-gadis di desa Pakis Hitam? Sahut Zhao Jian dengan ekspresi wajah datar. Hakim itu mengerutkan keningnya dan merasa Zhao Jian sombong sekali, tetapi ia tetap tersenyum dan menjawab, kasus itu telah ditutup dan kami telah mengeksekusi mati mereka. Jadi seperti itu, sahut Zhao Jian dengan sudut bibir memancarkan seringai tipis menatap hakim bertubuh gemuk dan berkumis tebal tersebut. Entah mengapa hakim itu merasa Zhao Jian sedang memandang rendah dirinya. Dia pun mengutuk Zhao Jian dalam benaknya dan hanya tersenyum saja. Kumpulkan 10 petugas pengadilan dalam waktu 50 tarikan napas dan aku menunggu mereka di halaman gedung pengadilan. Kalau sampai terlambat maka seluruh petugas pengadilan dan hakim yang ada di kota Nandong ini akan dipecat serta dihukum berat. Seru Zhao Jian sembari menunjukkan plakat berwarna emas. Hakim dari pusat. Hakim itu terkejut melihat plakat yang ditunjukkan oleh pemuda sekte pedang abadi tersebut. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana ia bisa menjadi hakim berkedudukan tinggi? Mungkinkah ia keluarga kaisar atau klan besar? Pikirnya dan langsung menyuruh 10 petugas pengadilan untuk mendampingi Zhao Jian. Episode sebelumnya. Nan Yue. Episode berikutnya. Mencari petunjuk. Mencari petunjuk. Zhao Jian memutuskan mengunjungi desa Pakis Hitam lebih dulu karena tidak ada petunjuk tentang bandit tersebut di pengadilan dan ia tidak bertanya pada klan Nan karena merasa itu membuang-buang waktu saja serta yakin klan Nan juga tidak akan memberikan petunjuk seperti pihak pengadilan. Patriark klan Nan sangat marah mendengar utusan sekte pedang abadi tidak mendatangi kediamannya padahal klan Nan lah yang memiliki otoritas tinggi di kota Nandong dan sekitarnya. Bocah itu kurang ajar sekali, padahal putraku Nanjing juga murid puncak gunung pedang serta bergaul dengan para tuan muda klan besar. Jangan-jangan bocah itu berasal dari faksi yang berlawanan dengan kelompok serigala hitam makanya dia tidak menaruh hormat pada klan Nan. Gerutu Patriark klan Nan. Bagaimana kalau kita mengirim beberapa anggota mengawasinya di desa Pakis Hitam? Sahut salah satu penatua. Tidak, biarkan saja dia menuju desa Pakis Hitam karena Nan Feng jauh dari sana. Lagi pula ia juga ranah Sein dan bila mereka bertemu aku yakin dia sanggup mengalahkan bocah itu, jawab Patriark klan Nan menolak usulan penatua tersebut. Kalian tetap melakukan kultivasi tertutup agar klan Nan kita memiliki banyak ranah paramita ke depannya, katanya lagi. Langkah diambil Patriark klan Nan itu cukup cerdik karena bila Zhao Jian berhasil kabur saat kalah melawan Nan Feng maka klan Nan hanya berdalih bahwa Nan Feng bukan lagi anggota sekte mereka. Namun, bila Nan Feng berhasil mencapai ranah paramita maka Nan Feng akan tetap menjadi anggota klan Nan. Para penduduk desa Pakis Hitam sangat senang melihat Nan Yue akhirnya datang membawa ranah Sein. Mereka berkerumun mengadu pada Zhao Jian bahwa putri mereka diculik kawanan bandit padahal Zhao Jian datang ke sana karena untuk menemukan kawanan bandit tersebut. Apakah ada barang atau benda-benda yang sering digunakan oleh putrimu Bibi Yue? Tanya Zhao Jian pada Nan Yue. Nan Yue berpikir sejenak tetapi ia merasa tidak ada barang spesial milik putrinya. Zhao Jian tahu Nan Yue kesulitan memahami maksudnya.
Tidak perlu barang yang istimewa, baju kotor pun tak apa-apa karena bis anjingku ini akan mengendus bau putrimu dan mengikuti jejak bau tubuhnya itu sehingga kita akan menemukan di mana dia berada. Kalau itu aku masih menyimpan Hanfu milik putriku. Sahut tetangga Nan Yue bergegas masuk ke rumahnya, tak lama kemudian ia datang membawa Hanfu merah. Aku tidak mencucinya karena istriku selalu mencium aroma pakaian putriku itu setiap malam. Sela suami tetangga Nan Yue itu. Zhao Jian tersenyum mendengarnya dan menyuruh Gaur mengendus pakaian itu. Bibi Yue dan para penduduk desa Pakis Hitam tunggulah di sini, kalian tidak perlu ikut karena bos bandit itu sangat kuat maka aku takut itu akan berbahaya bagi keselamatan kalian. Seru Zhao Jian. Tapi Nan Yue hendak memohon agar tetap ikut bersama Zhao Jian, tetapi tetangganya mengatakan agar dia tetap di desa karena bila ia tetap ikut maka takutnya akan menjadi beban bagi Zhao Jian sehingga kesulitan menolong putri mereka. Gaur kemudian berlari menuju gunung yang tidak jauh dari desa Pakis Hitam. Di lereng gunung itu berdiri gubuk-gubuk kecil yang dijaga oleh kawanan bandit. Tidak ada gadis-gadis di sana, mungkinkah bis Hakim Jian salah melakukan identifikasi? Bisik salah satu petugas pengadilan. Zhao Jian mendengus dingin dan berkata, tidak ada gadis-gadis itu di sana. Kita tetap akan melawan mereka. Para petugas pengadilan mengerutkan kening mendengar jawaban Zhao Jian. Apa maksud Hakim Jian? Bukankah kita harus mengutamakan asa praduga tak bersalah dan harus menyelidiki kasus ini dengan hati-hati? Sahut salah satu petugas pengadilan. Praduga tak bersalah matamu. Kalian saja menutup kasus ini dengan cepat, Cih. Bunuh mereka semua, aku yang akan bertanggung jawab. Bentak Zhao Jian kesal dengan jawaban mereka. Baik Hakim Jian. Sahut mereka dan dengan terpaksa menyerang kawanan bandit. 10 petugas pengadilan itu memiliki basis kultivasi ranah Jiezu sehingga dengan mudah mengalahkan kawanan bandit yang rata-rata ranah spirit saja. Gaur mengendus bau badan dari Hanfu wanita tetangga Nan Yue itu menghilang di dalam gua. Untuk memastikan apakah ada perisai penghalang di sana, Zhao Jian memutuskan akan masuk ke dalam gua itu dan memerintahkan ayam jago membantu petugas pengadilan melawan kawanan bandit. Sial aku gagal lagi. Gerutu Nanfeng, bos bandit tersebut. Bawakan aku gadis lain, kalau stoknya habis kalian culik lagi gadis-gadis dari desa terdekat. Baik bos Feng. Sahut bandit kurus segera keluar dari gua. Padahal aku masih ingin menikmati tubuh Nanci tetapi kami sudah kehabisan stok dan hanya tersisa dirinya saja. Gumamnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar keributan dari luar gua dan terkejut melihat pemuda ranah Sein berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam. Ia merasa seperti menatap monster buas yang hendak melahapnya. Siapa kau? Menjauh dariku. Seru bandit kurus itu ketakutan. Cih, dasar hama sialan. Sahut Zhao Jian sembari mengayunkan pedang keadilan dan kepala bandit kurus itu langsung menggelinding di lantai gua tersebut. Nanfeng mengerutkan keningnya karena ia juga merasakan keberadaan Zhao Jian dan tiba-tiba aura bandit kurus menghilang, yang berarti bawahannya itu telah dibunuh oleh pemuda ranah Sein tersebut. Nanfeng tetap duduk bersila melakukan meditasi. Dirinya bukan seperti orang lain yang akan tersulut emosi saat mengetahui bawahannya dibunuh di hadapannya. Apakah kau tetap duduk di sana atau aku akan menyerangmu lebih dulu? Zhao Jian berkata pelan sembari menyeka darah yang mengotori bilah pedang keadilan. Nanfeng tersenyum dan membuka matanya. Padahal tinggal sedikit lagi aku akan mencapai ranah paramita. Namun, orang bodoh dari mana yang menginginkan kematian ini? Sahutnya sembari berpikir sejenak. Kalau aku memakan jantung milik ranah Sein, mungkinkah itu akan menjadi jawaban dari kebuntuan kultivasiku?
Tetapi dalam gulungan ilmu bela diri itu dituliskan hanya jantung wanita saja. Dia menghela napas panjang. Zhao Jian mengerutkan keningnya dan akhirnya mengerti kenapa tidak melihat keberadaan gadis-gadis desa pakis hitam. Jadi begitu. Maafkan aku Bibi Yue karena gagal membawakan putrimu, gumam Zhao Jian menghela napas panjang. Bilah pedang keadilan tiba-tiba diselimuti kobaran api sehingga gua itu menjadi terang benderang. Sosok Nan Feng tetap duduk tenang tetapi kini dua pedang kembar tercengkeram erat di kedua tangannya. Gerakan pertama jurus pedang iblis api. Zhao Jian mengayunkan pedangnya ke arah Nan Feng dan energi spiritual api berbentuk bulan sabit melesat dari bilah pedang keadilan. Teknik berpedang yang hebat. Sudut bibir Nan Feng memancarkan seringai tipis. Ah, tentu saja hebat karena kau itu murid sekte pedang abadi. Namun, kau masih bocah bau kencur yang tidak mengerti betapa luasnya dunia ini. Nan Feng segera melompat 3 tombak dari permukaan lantai gua menghindari serangan Zhao Jian. Episode sebelumnya. Kota Nandong. Episode berikutnya. Duel melawan bos bandit. Bos bandit. Zhao Jian mengurutkan keningnya karena tidak menyangka gerakan Nan Feng sangat cepat dan dengan mudah menghindari serangannya. Sekarang giliranku. Hati-hati kau bocah. Sudut bibir Nan Feng memancarkan seringai tipis. Tubuh Nan Feng melebur menjadi asap hitam dan menghilang dari pandangan Zhao Jian. Sesaat kemudian dia muncul tepat di hadapan Zhao Jian. Telapak tangan Nan Feng diselimuti kobaran api hitam, kuku-kukunya memanjang menjadi belati yang sangat tajam. Zhao Jian segera mengayunkan pedang keadilan secara vertikal di hadapannya, raut wajahnya masam menatap Nan Feng. Pantas saja kau sangat percaya diri sekali, ternyata seni bela dirimu sangat hebat. Cakaran kuku Nan Feng membuat tubuh Zhao Jian terdorong mundur beberapa langkah dan Zhao Jian mengakui kalau perbedaan kekuatan Ranah Sein awal dengan Ranah Sein puncak sangat besar sekali. Apalagi Nan Feng adalah bos bandit, sudah pasti pengalaman bertarungnya lebih banyak dari Zhao Jian. Oh, kau akhirnya menyadarinya juga, bocah. Ejek Nan Feng. Sekarang matilah menyusul para gadis-gadis bodoh itu. Cakaran kukunya kembali melesat ke arah wajah Zhao Jian. Api tidak bisa membakarmu, maka bagaimana dengan yang ini? Sahut Zhao Jian mengayunkan pedangnya. Dari bilah pedang keadilan muncul energi spiritual es, seringai tipis di sudut bibir Nan Feng menghilang dan digantikan dengan kerutan masam. Dia merasa ada yang salah dari seni bela diri milik Zhao Jian itu, tetapi ia tetap melangkah maju karena tidak mungkin mundur lagi, sebab itu akan menguntungkan bagi Zhao Jian dengan melakukan serangan balik. Cakar Nan Feng yang berbentuk belati tersebut berbenturan dengan bilah pedang keadilan yang tidak mengeluarkan kobaran api seperti sebelumnya. Gerakan pertama jurus pedang es abadi. Teriak Zhao Jian dan Nan Feng terkejut tiba-tiba lengannya membeku. Gawat! Nan Feng mundur beberapa langkah. Bocah ini memiliki 2 jenis energi spiritual. Gerutunya sembari menggertakkan giginya karena energi spiritual api lebih lemah dari energi spiritual es kecuali energi spiritual dalam dantiannya lebih besar. Nan Feng menotok titik meridian di bahunya agar bagian tubuhnya yang lain tidak membeku. Sebenarnya kedua energi spiritual itu bukan milikku, hahaha. Aku sebenarnya memiliki energi spiritual angin yang tingkatannya lebih rendah. Sahut Zhao Jian, karena yang ia gunakan tadi adalah energi spiritual pinjaman dari bis rubah kembar. Kau ternyata bis master. Gerutu Nan Feng yang kini merasa situasi tidak menguntungkan dirinya karena sama saja dirinya melawan 2 musuh kalau bis milik Zhao Jian menampakkan dirinya. Nan Feng berpikir dia harus mencari cara untuk melarikan diri. Di kemudian hari dirinya masih bisa menculik gadis-gadis untuk menjadi tumbal teknik bela dirinya agar dapat menerobos ke ranah paramita dan saat itu ia akan membalaskan dendamnya pada Zhao Jian.
Nan Feng menghancurkan dinding gua dan melarikan diri ke bagian terdalam gua, karena di sana ada lubang cacing pelarian yang tembus ke bagian sisi lain gunung. Sial! Jangan kabur kau bandit sialan! Bentak Zhao Jian mengayunkan pedang keadilan ke arah depan. Dia mengalirkan energi spiritual angin ke bilah pedang keadilan, kemudian menggunakan gerakan kedua jurus pedang Dewa Mata Angin. Ratusan energi spiritual angin berbentuk bulat sabit menghancurkan bebatuan yang runtuh dari langit-langit gua sehingga Zhao Jian dapat mengejar Nan Feng yang telah melarikan diri lebih dulu. Zhao Jian menggunakan teknik meringankan tubuh langkah angin, sehingga dia memperpendek jarak dengan Nan Feng dengan cepat. Sial! Bocah itu telah menyusulku, gerutu Nan Feng saat merasakan aura Zhao Jian. Aku tidak boleh mati di sini, padahal aku hampir mencapai ranah paramita. Keluhnya sembari menghancurkan dinding gua agar Zhao Jian tidak dapat menyusulnya. Namun, Zhao Jian tetap dapat menyusul Nan Feng, karena longsoran batu yang bertujuan menghambat gerak Zhao Jian dihancurkan dengan mudah melalui jurus pedang Dewa Mata Angin. Nan Feng akhirnya mencapai sisi lain gunung dan lengannya juga tidak membeku lagi. Namun, ekspresi wajahnya sangat masam karena dirinya masih merasakan aura Zhao Jian menyusul dirinya. Kakak tolong selamatkan aku. Gumam Nan Feng sembari melepaskan kembang api ke langit, kemudian ia kembali menghancurkan lereng gunung agar lubang cacing itu tertutup sehingga memperlambat gerakan Zhao Jian. Patriark klan Nan mengerutkan keningnya saat mendengar laporan dari bawahannya bahwa kembang api dengan kode rahasia klan Nan muncul di langit, dan kode itu menandakan anggota penting klan Nan dalam bahaya. Patriark klan Nan langsung berspekulasi kalau murid ranah Sein Sekte Pedang Abadi telah mengalahkan adiknya, Nan Feng. Dia menggertakkan giginya dan sangat marah sekali. Namun, dia segera menenangkan hatinya dan berpikir tidak mungkin membunuh murid tersebut untuk saat ini karena dia dan para penatua baru saja memulai kultivasi tertutup. Kalau ia dan para penatua berhenti berkultivasi sekarang maka klan lain akan melampaui kekuatan klan Nan, karena batasan kultivasi di Guidao Kekaisaran Jiang kini sudah melonggar dan ranah paramita bukan lagi basis kultivasi yang sulit dicapai. Hubungi Hakim Kota Nandong dan minta dia menolong Nan Feng, katakan juga kita akan membayar biaya besar atas jasanya nanti. Seru Patriark klan Nan pada bawahannya. Baik Patriark. Sahut bawahannya itu segera menjauh dari tempat Patriark klan Nan melakukan kultivasi tertutup tersebut. Episode sebelumnya. Mencari petunjuk. Episode berikutnya. Sidang di tempat. Beastmaster. Sidang di tempat. Lereng gunung hancur berkeping-keping oleh energi spiritual angin berbentuk bulat sabit sesaat setelah lereng gunung longsor, kemudian Zhao Jian muncul dari lubang cacing bersama 3 gadis cantik. Nan Feng mengerutkan keningnya menatap 2 gadis cantik berekor dan 1 gadis cantik dengan sayap ungu di punggungnya. Ketiga bisnya ternyata ranah Sein, sial. Aku tidak akan bisa melarikan diri dari mereka, gerutunya. Percuma kau melarikan diri paman. Lebih baik kau bunuh diri atau bilah pedangku ini yang akan menyayat lehermu. Cibir Zhao Jian tetapi ia langsung mengerutkan keningnya karena merasakan aura ranah Sein mendekat ke arah mereka. Apakah bala bantuannya telah datang? Tebaknya berspekulasi karena ada kembang api menghiasi langit. Sudut bibir Nan Feng memancarkan seringai tipis, dia juga merasakan keberadaan ranah Sein yang mendekat ke arah mereka dan dia yakin itu adalah kakaknya. Kenapa kau ingin membunuhku, bocah? Apa salahku? Sebagai hakim dan murid sekte besar, kau telah melakukan tindakan semena-mena dan aku akan menuntutmu nanti ke pengadilan pusat. Cibir Nan Feng berusaha mengulur waktu. Cih. Untuk apa bukti kalau kau sudah melenyapkan semua gadis-gadis desa Pakis Hitam? Sekarang kau hanya perlu mati dan menghadapi pengadilan akhirat.
Sahut Zhao Jian sembari mengayunkan pedang keadilan. Raut wajah Nan Feng mengkerut masam dan tidak menyangka Zhao Jian tidak bisa dikelabui. Padahal biasanya hakim-hakim yang jujur itu sangat berhati-hati dalam membuat keputusan dan mudah dimanipulasi. Gerakan ketiga Cakar Iblis. Nan Feng melakukan serangan balik cepat. Apa? Dia terkejut kedua pergelangan tangannya terikat oleh benang sutera putih. Ara-ara. Jangan terbelalak begitu dong, aku jadi takut. Tuan Jian. Cepat lenyapkan manusia berhati iblis itu agar tidak menjadi mimpi buruk bagi Violet nanti. Violet, bis kupu-kupu cantik tersebut berpura-pura ketakutan, padahal dialah yang mengikat kedua pergelangan tangan Nan Feng dengan benang sutera putih itu. Nan Feng hendak mengutuk gadis bis cantik itu, tetapi Zhao Jian telah muncul di hadapannya. Detak jantungnya berdebar kencang, dia sangat ketakutan dan berteriak memohon ampunan agar tidak dibunuh. Jangan lakukan itu. Suara teriakan dari kejauhan menggema dan sosok pria berusia 40-an tahun dengan jubah pengadilan muncul dengan ekspresi wajah panik. Namun, Zhao Jian mengabaikan seruan hakim dari kota Nandong tersebut. Bilah pedang keadilan memotong kedua tangan Nan Feng. Sakit. Nan Feng berteriak histeris. Hakim itu bernapas lega karena Zhao Jian tidak membunuh Nan Feng. Tangan yang terpotong itu masih bisa disambungkan kembali dengan bantuan tabib terkenal di ibu kota. Hakim Jian, tolong jangan bertindak arogan, kita harus menghukumnya melalui peradilan dan mengusut dalang yang menyokongnya. Hakim itu berusaha menenangkan amarah Zhao Jian agar Nan Feng dapat diselamatkan. Hakim itu adalah salah satu dari 5 hakim di kota Nandong. Setelah mendapatkan laporan dari klan Nan dan petugas pengadilan tentang identitas Zhao Jian, dia langsung bergegas ke gunung ini karena ia yakin bila terlambat datang maka nyawa Nan Feng tidak akan dapat diselamatkan mengingat kabarnya Zhao Jian bahkan berani mengeksekusi mati komandan militer hanya karena komandan militer itu bersikap arogan pada wanita tua. Oh, akhirnya ada hakim yang menyusulku juga, sahut Zhao Jian menyeringai jahat sehingga hakim itu mengerutkan keningnya dan merasa ada yang janggal, tetapi ia tidak tahu apa yang janggal itu. Tiba-tiba mulut Nan Feng berbusa dan tersungkur ke tanah. Ara-ara. Energi spiritual racunku ternyata mengalir pada benang sutera putih itu, canda Violet menyeringai sembari menutup mulutnya dengan tangan. Tuan Jian. Bagaimana ini? Apakah Violet akan dihukum brutal? Dia menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Zhao Jian menggelengkan kepala melihat tingkah jahil Violet. Kamu tidak bersalah Violet, anggap saja ini kecelakaan dalam proses penangkapannya. Bukankah begitu hakim senior? Tanya Zhao Jian sembari melirik hakim itu. Hakim itu menggertakkan giginya karena dia akan kesulitan berkilah pada klan Nan tentang kematian Nan Feng nantinya. Di lain sisi, ia juga tidak dapat menyalahkan Zhao Jian karena pemuda tampan itu memiliki jabatan lebih tinggi darinya, belum lagi ada sosok kaisar dan sekte pedang abadi yang menjadi penyokongnya. Hakim itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, yang dikatakan Hakim Jian benar. Sudah nasib Nan Feng mati seperti ini, mungkin ini karma atas perbuatan jahat yang ia lakukan selama ini. Zhao Jian kagum dengan perubahan sikap hakim itu. Dia benar-benar hakim senior yang dapat menilai situasi yang menguntungkan untuknya sehingga ia tidak akan terseret dalam kasus ini. Zhao Jian penasaran bila ia memaksa hakim itu meneteskan darahnya pada kitab keadilan, maka kejahatan-kejahatan seperti apa yang telah dilakukannya. Namun, Zhao Jian segera menepis niatnya itu, karena hal itu bertentangan dengan seruan kaisar yang memintanya hanya akan mengeluarkan kitab keadilan bila ada sebuah tindakan kriminal yang terjadi saja. Aku serahkan mayat bos bandit itu pada hakim senior. Seru Zhao Jian sembari menangkupkan tinju. Ayo kita ke sisi lain gunung ini.
Katanya lagi pada ketiga bisnya. Tidak, tunggu. Setelah hakim itu, tetapi Zhao Jian telah menghilang dari pandangannya. Sial. Dia pasti akan melenyapkan bawahan Nan Feng. Semoga saja petugas pengadilan yang menemaninya tidak membunuh mereka, pikirnya lagi sembari membawa mayat Nan Feng dan segera menyusul Zhao Jian. Episode sebelumnya. Duel melawan bos bandit. Episode berikutnya. Faksi keadilan. Beastmaster. Faksi keadilan. Zhao Jian terkejut melihat begitu banyak petugas pengadilan yang sedang menawan sisa-sisa bandit bawahan Nan Feng. Dia menduga mereka pasti datang bersama hakim yang berusaha menyelamatkan Nan Feng tadi. Tuan Jian. Mereka melarang kami membunuh para monster sialan itu. Ayam jago langsung mengadu begitu melihat Zhao Jian muncul di hadapannya. Dia membusungkan dada bersikap sombong karena tuannya telah muncul, padahal tadi dia sempat ketakutan saat para petugas pengadilan melarangnya membunuh para bandit yang tersisa. Zhao Jian memperhatikan para petugas pengadilan dan tatapannya berhenti pada sosok Rana Sein yang merupakan hakim lainnya selain hakim yang berusaha menyelamatkan Nan Feng. Hakim itu menangkupkan tinju, sudut bibirnya memancarkan senyuman tipis. Dia terlihat seperti tipikal orang yang sulit dibaca apa tujuannya atau sosok bermuka dua yang jauh lebih berbahaya dari para bandit yang terang-terangan menunjukkan sisi buruk mereka. Hakim Gao Yuan menyapa Hakim Jian. Aku yakin Hakim Jian telah melenyapkan Nan Feng. Tindakan itu adalah pilihan yang paling tepat, tetapi bisakah para pion-pion ini diserahkan pada kami untuk diadili melalui pengadilan agar hakim pusat tidak menggonggong? Gao Yuan langsung mengungkapkan tujuannya tidak membunuh sisa-sisa bandit. Nanci yang memilih bersembunyi di dalam gubuk selama pertarungan antara petugas pengadilan melawan para bandit memutuskan keluar dari gubuk setelah mendengar perkenalan Gao Yuan yang merupakan salah satu hakim kota Nandong. Ternyata kita tidak sepenuhnya gagal menyelamatkan gadis-gadis yang diculik oleh kawanan bandit, masih ada satu gadis yang selamat. Gaur, bis anjing berbulu hitam sangat senang melihat kemunculan Nanci. Zhao Jian mengerutkan kening dan menggertakkan giginya, amarahnya tersulut kembali. Dari ujung jari tangannya muncul benang-benang sutera putih yang langsung melesat dan melilit leher para bandit-bandit yang tersisa hingga kepala mereka terputus. Hakim Jian. Gao Yuan terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Zhao Jian itu. Gerakannya cepat sekali, bahkan aku terlambat untuk menghadangnya, gumamnya. Dia yakin Zhao Jian marah karena kondisi Nanci yang sangat mengenaskan. Pakaian yang ia kenakan telah robek dan menampakkan bagian tubuhnya. Zhao Jian mengeluarkan pil penyembuhan dan menyerahkannya pada Nanci. Apakah masih ada gadis-gadis lain bersamamu? Dan apakah kamu dari desa Pakis Hitam? Tanyanya penasaran, apakah gadis di hadapannya itu putri dari Nan Yue? Dengan tangan gemetar, Nanci menerima pil penyembuhan yang diberikan oleh Zhao Jian dan langsung menelannya. Hanya aku saja yang tersisa, mereka telah dibunuh oleh pimpinan bandit. Sahutnya sembari menangis terseduh-seduh. Zhao Jian menghela napas panjang dan menundukkan wajahnya. Maaf aku terlambat, kalau saja. Dia hanya bisa berandai-andai saja. Namaku adalah Nanci. Apakah orang tuaku masih hidup? Nanci bertanya lagi, karena khawatir orang tuanya telah dibunuh oleh kawanan bandit sebab saat mereka dibawa dari desa Pakis Hitam, beberapa penduduk desa mencoba menyelamatkan mereka tetapi para bandit langsung membunuh mereka. Kamu Nanci. Syukurlah, ibumulah yang mendatangi Sekte Pedang Abadi dan meminta kami menyelamatkanmu. Sahut Zhao Jian bernapas lega ternyata gadis di hadapannya itu adalah putri dari Nan Yue. Gao Yuan. Kenapa kau membunuh mereka? Tiba-tiba hakim yang berusaha menyelamatkan Nan Feng muncul, ekspresi wajahnya terlihat masam menatap tajam Gao Yuan. Mereka melakukan perlawanan,
jadi wajar kami melakukan tindakan pembelaan diri dengan melenyapkan mereka. Cibir Gao Yuan. Zhao Jian keheranan, kenapa kedua hakim kota Nandong itu terlihat bermusuhan dan Gao Yuan tidak memberitahu hakim itu bahwa dirinya lah yang telah melenyapkan para bandit yang tersisa. Kau. Gerutu hakim itu semakin kesal, kemudian ia menatap Zhao Jian dan mendengus dingin. Aku akan menulis laporan apa yang terjadi di sini tanpa menutup-nutupi tindakan sekecil apapun. Katanya lagi dengan nada mengancam. Hakim itu kemudian terbang ke arah kota Nandong membawa tubuh Nan Feng untuk diserahkan pada klan Nan. Sudut bibir Gao Yuan memancarkan seringai tipis menatap kepergian hakim itu, dia kemudian bertekuk lutut di hadapan Zhao Jian bersama petugas pengadilan yang dibawanya, hanya petugas pengadilan yang datang bersama Zhao Jian saja yang tetap berdiri dengan ekspresi wajah kebingungan. Kenapa kalian bertekuk lutut? Zhao Jian kebingungan. Kami adalah faksi keadilan yang merupakan golongan minoritas di pengadilan kekaisaran. Pimpinan kami adalah Hakim Sepuh Jianggang. Hakim Jian pasti tidak mengenalnya karena dia dikucilkan oleh hakim lainnya. Namun, berkat dukungan beliau kami tetap dapat menegakkan keadilan dan menghukum kejahatan, sahut Gao Yuan. Beliau juga telah mengirim pesan untuk mendukung Hakim Jian dan tolong pimpinlah faksi keadilan karena dengan dukungan Hakim Jian maka kami akan bergerak dengan leluasa untuk mewujudkan keadilan di seluruh kekaisaran Jiang. Hakim Jianggang sudah lama ingin bertemu dengan Zhao Jian tetapi dia sudah terlalu tua dan gerak-geriknya dibatasi oleh hakim senior lainnya, sehingga ia menunjuk hakim yang setia dengannya untuk mengabari Zhao Jian bahwa ada faksi keadilan di pengadilan kekaisaran yang sejalan dengan visi misinya. Tujuan utamanya tentu karena Zhao Jian adalah menantu kaisar yang secara otomatis tidak ada yang berani mengusiknya secara terang-terangan. Faksi keadilan. Zhao Jian terkejut mendengarnya. Pantas saja dia terlihat seperti penjilat, pikirnya sembari membayangkan senyuman menjijikkan Gao Yuan sebelumnya. Nama faksi mereka sangat mirip dengan nama Kitab Keadilan dan Pedang Keadilan, bila ia bergabung dengan mereka maka lengkap sudah ia memborong semua nama keadilan nantinya. Zhao Jian tersenyum masam karena merasa dirinya belum bisa mewujudkan keadilan tersebut. Kalau dipikir-pikir lebih baik bergabung dengan faksi keadilan daripada harus bergerak sendirian sementara musuhku semakin menggunung. Kalau aku bergabung dengan kalian maka beban yang kuhadapi akan lebih ringan karena berbagai beban penderitaan dengan kalian. Kata Zhao Jian sehingga Gao Yuan mengerutkan keningnya. Kenapa dia berkata begitu? Apakah dia sebenarnya memiliki musuh yang lebih mengerikan daripada faksi keadilan? Jangan-jangan aku telah menggiring faksi keadilan ke dalam jurang kehancuran, gumam Gao Yuan. Baiklah. Hakim Gao, tolong urus kejadian ini karena aku harus kembali segera ke Sekte Pedang Abadi. Kekuatanku sangat dibutuhkan saat ini karena semua penatua dan patriark sedang melakukan kultivasi tertutup, kata Zhao Jian menepuk pundak Hakim Gao Yuan yang mengerutkan keningnya. Sial. Sudah kuduga, malah kami yang dimanfaatkan olehnya. Namun, nasi sudah menjadi bubur, kami hanya bisa menelannya saja dan berharap akan mendapatkan manfaat di masa depan. Gerutunya dalam hati. Zhao Jian menaikkan nanci ke punggung ayam jago, sedangkan dirinya menggunakan teknik meringankan tubuh melesat ke desa pakis hitam. Apa yang akan kita lakukan Hakim Gao? Salah satu petugas pengadilan bertanya dengan ekspresi wajah kebingungan. Bakar mayat-mayat mereka dan kembali ke kota Nandong, sahut Gao Yuan. Sial. Pada akhirnya aku juga yang akan berhadapan dengan hakim-hakim lainnya, keluhnya. Episode sebelumnya. Sidang di tempat. Episode berikutnya. Pertemuan kembali. Master. Pertemuan kembali. Puluhan ribu mil dari Guidao Kekaisaran Jiang, Lu Xiaoran yang sedang berkultivasi membuka matanya karena merpati putih hinggap di pundaknya.
Sudut bibir Lu Xiaoran memancarkan seringai tipis, senang pion yang ia taruh di Kekaisaran Jiang ternyata masih menunjukkan kesetiaannya. Lu Xiaoran kemudian mengambil gulungan kertas yang diikatkan pada pergelangan kaki merpati putih itu dan membaca pesan yang tertulis di gulungan tersebut. Namun, ia langsung mengerutkan keningnya. "Sialan kau Kaisar Jiang!" Umpat Lu Xiaoran marah sembari merobek-robek gulungan kertas itu. "Aku sudah membantunya mendapatkan banyak gui dao asing agar dia mendapatkan kristal bis sehingga kultivasinya meningkat pesat. Namun, dia malah menjadikan musuhku menjadi menantunya." Gerutunya, apalagi Lu Xiaoran sangat mengidam-idamkan Jiang Ruo yang memiliki tubuh yin. Petir surgawi tiba-tiba menyambar berkali-kali sehingga Patriark, Penatua dan murid-murid sekte tempat Lu Xiaoran tinggal tercengang melihatnya. Saat mengetahui petir surgawi itu menyambar ke tempat Lu Xiaoran berkultivasi, semua orang langsung senang karena itu berarti basis kultivasinya telah meningkat lagi. "Ranah Paramita." Gumam Lu Xiaoran mengepal tangannya, tetapi ia belum puas karena ia ingin segera mencapai ranah World Master agar dapat melenyapkan Kekaisaran Jiang dan tentunya melenyapkan Zhao Jian yang telah merampas Jiang Ruo yang seharusnya miliknya tersebut. Lu Xiaoran menenangkan hatinya dan menghela napas panjang, kemudian ia meminta sistem surgawi muncul dan sebuah panel virtual muncul di hadapannya. "Sistem surgawi, tolong carikan gui dao terdekat," seru Lu Xiaoran. "Aku harus meninggalkan cara berkultivasi sekte ini, lebih baik aku menyerap energi spiritual dari kristal bis gui dao saja. Karena itu adalah cara instan paling cepat mencapai ranah World Master." "Oh, akhirnya kau mau menerima misi lagi ya, hehehe. Tetapi kali ini jangan sampai gagal lagi sehingga kamu terkena penalti pengurangan basis kultivasi." Suara sistem surgawi terdengar mengejek Lu Xiaoran yang langsung tersenyum masam. "Cih, dulu aku terlalu hati-hati karena mengira orang itu juga berasal dari bumi dan memiliki sistem surgawi, ternyata dia hanya Beast Master saja." Lu Xiaoran berkilah atas kegagalannya di gui dao kerajaan Zhao. "Jangan mengejekku lagi, cepat lacak gui dao terdekat," gerutunya lagi. Sementara itu di desa Pakis Hitam, para penduduk sangat sedih ketika melihat Zhao Jian hanya kembali membawa nanci saja. Zhao Jian tidak pandai menghibur seseorang yang sedang sedih karena di masa lalu dirinya jarang berinteraksi dengan orang lain sehingga ia hanya menundukkan wajahnya saja. Nan Yue menangis terseduh-seduh sembari memeluk erat putrinya, Nanci. "Di mana ayah, Bu?" tanya Nanci sembari menyeka air matanya. "Ayah." Dia berteriak karena menduga ayahnya mungkin berada di dalam rumah. Nan Yue menundukkan wajahnya, "Ayahmu telah." "Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin mati, kan?" Nanci menyela ucapan Nan Yue. "Yang dikatakan Bibi Yue benar," sahut Zhao Jian dan menceritakan perjuangan Nan Yue meminta bala bantuan mulai ke klan Nan, militer hingga ke klan-klan besar yang menguras tenaga dan harta mereka. "Apa yang akan kita lakukan Bu untuk bertahan hidup ke depannya? Harta kita hanya tinggal rumah ini saja." Nanci semakin merasa bersalah dan merasa bencana yang menimpa keluarganya disebabkan oleh dirinya yang tidak bersembunyi ketika rombongan bandit memasuki rumahnya. Waktu itu ia malah melawan bandit karena bandit itu memukul ayahnya, yang akhirnya dirinya ditangkap oleh bandit tersebut. Nan Yue menyeka air mata Nanci. "Jangan khawatir Cier. Kamu selamat saja, Ibu sudah bersyukur. Untuk masalah biaya hidup kita, Ibu masih kuat kok untuk menjadi buruh tani atau melakukan pekerjaan kasar lainnya," sahut Nan Yue tersenyum hangat agar putrinya itu tidak sedih dan menjadi depresi. "Bagaimana kalau Bibi Yue dan saudari Nanci tinggal di klan Zhao saja?" sela Zhao Jian sehingga Nan Yue dan Nanci tercengang mendengarnya.
Aku sebenarnya putra dari Patriark Klan Zhao dan aku akan menuliskan surat rekomendasi sehingga Klan Zhao akan mengatur tempat tinggal untuk kalian di sana nantinya. Zhao Jian berpikir keduanya tidak aman berada di desa Pakis Hitam. Klan Nan mungkin diam-diam akan membunuh Nanci karena dia adalah salah satu saksi mata atas perbuatan keji yang dilakukan oleh Nan Feng walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan kalau klan Nan terlibat dalam kejahatan yang dilakukan Nan Feng tersebut. Tidak perlu Hakim Jian. Kami akan merepotkan klan Zhao, aku masih kuat kok menjadi buruh untuk membiayai hidup kami. Nan Yue buru-buru menolak tawaran dari Zhao Jian. Siapa gadis yang selamat dari penculikan bandit? Tiba-tiba suara keras menggema di desa Pakis Hitam dan semua penduduk menoleh ke arah sumber suara itu. Dua ranah Tianzun berjubah klan Nan memasuki gerbang masuk desa Pakis Hitam menggunakan kuda berwarna hitam. Salah satu di antara mereka kemudian turun dari punggung kuda. Tatapan matanya tertuju pada Nanci, satu-satunya gadis muda di desa Pakis Hitam yang menandakan dialah yang selamat dari penculikan bandit. Nan Yue menarik tangan Nanci dan berdiri di depan putrinya itu, ekspresi wajahnya tampak pucat karena takut putrinya itu kembali direnggut darinya padahal mereka baru saja dipertemukan kembali. Ranah Tianzun klan Nan itu dengan angkuh menggunakan energi spiritual menyingkirkan Nan Yue dari hadapan Nanci. Jangan coba-coba menghalangiku atau apa. Setelah Zhao Jian melepaskan aura ranah Sein miliknya, sehingga aura ranah Tianzun yang dilepaskan pria itu untuk mengancam Nan Yue langsung memudar, tubuh pria itu tersungkur ke permukaan tanah dan ia berteriak histeris karena merasa tubuhnya seperti ditimpa beban yang sangat berat. Ranah Tianzun yang berada di punggung kuda segera melompat turun dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Maafkan kami Hakim Jian, kami ditugaskan oleh klan Nan untuk membawa gadis itu untuk memberikan keterangan tentang apa yang terjadi pada mereka, karena klan Nan membutuhkan informasi darinya agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Namun, dalam hatinya ia langsung mengutuk rekannya karena bertindak gegabah karena tidak mencari tahu lebih dulu apakah pihak pengadilan masih ada di desa Pakis Hitam. Kenapa kalian tidak meminta informasi pada pengadilan saja karena saudari Nanci sudah memberikan penjelasan kepada mereka? Sahut Zhao Jian sembari mendengus dingin menatap ranah Tianzun klan Nan tersebut. Maafkan kami Hakim Jian. Kami mengira pihak pengadilan tidak mengambil tindakan karena kemarin mereka mengumumkan telah menghukum mati para bandit yang menculik gadis-gadis desa ini. Namun, siapa sangka ternyata bandit-bandit itu masih ada dan untung saja Hakim Jian berhasil melenyapkan mereka. Dia berkilah. Zhao Jian tahu jawabannya itu hanya berkilah saja dan klan Nan sebenarnya menginginkan Nanci. Kebetulan sekali aku sebenarnya ingin membawa mereka ke klan Zhao dan kita akan mampir ke klan Nan, sahut Zhao Jian tersenyum menatap kedua ranah Tianzun klan Nan yang langsung mengerutkan kening mendengarnya. Naiklah ke punggung ayam jago Bibi Yue dan saudari Nanci, tidak baik menolak tawaran klan Nan yang ingin mengundang kita. Episode sebelumnya. Faksi Keadilan. Episode berikutnya. Kediaman klan Nan.